Nabung 80.000 emas di dunia lain untuk pensiun chapter 19 Bahasa Indonesia. POD Novel Official. Bab 19. Apa? Betapa kasarnya? Beatrice Chen sangat marah. Jika itu pesta yang sangat menarik, mengapa kamu tidak mengajak aku? Tidak, kamu tidak bisa sebelum debutan kamu. Masakan lezat. Permen. Maaf. Akhirnya, bagaimana dengan debutan aku? Mitsuha, ambillah tanggung jawab dan buatlah itu sangat menakjubkan sehingga tidak akan kalah dari orang lain. Setelah itu, sebagai hasil negosiasi dengan Beatrice Chen, diputuskan bahwa akan ada parade listrik dan kembang api di debutan Beatrice. Aku akan mempertaruhkan segalanya padanya untuk melupakan ini dalam 2 tahun ke depan. Dan kemudian tibalah waktu interogasi setelah makan malam. Hidangan apa itu? Bagaimana dengan gambar itu? Dari mana asal barang aneh di toko kamu? Benar. Dan, alasan waktu. Ada dari teman-teman aku di rumah yang khawatir apakah aku hidup dalam kemiskinan di negara asing, mereka secara pribadi mengirimkannya sambil merahasiakannya dari atasan mereka. Aku memutuskan untuk menjual ekstra karena terlalu banyak dan aku tidak dapat menggunakan semuanya. Sepertinya teman-temanku mengirimkan kapal kecil berkecepatan tinggi satu demi satu. Barang-barang itu sepertinya diam-diam dibawa dari pantai pada malam hari, ya. Ini menyakitkan. Aku ingin tahu apakah ada ketidakkonsistenan dari semua yang aku katakan sejauh ini. Ya, aku memang mengatakan untuk melindungi mereka, aku bercampur dalam beberapa kebohongan. Meskipun ada beberapa kontradiksi, biarkan saja itu. Kamu tidak akan menyodok terlalu dalam. Seperti yang diharapkan dari sama. Orang yang sangat perhatian. Ada apa dengan ini Mitsuha? Tidak apa-apa, maaf. Kemudian, kami mengobrol bodoh setelah membicarakan semua yang terjadi sampai sekarang. Antara golem buatan? Apa itu? Oh, sesuatu yang aku katakan? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Garam? Kamu cukup gigih tentang ini, sama. Wilayahmu menghadap lautan, begitukah? Aku akan mencarinya secara online lain kali. Alexis sama, Mitsuha atas Adelaide Chen, apa, kamu gila, kamu lebih muda dari, batuk. Hei, kenapa kalian berdua dengan santai mendukungnya, sama dan Iris sama? Sekarang Theodore sama dan Beatrice sama memasuki pertobatan. Ini sudah larut jadi menginaplah? Ya, aku sudah mengharapkan itu. Lalu, aku akan minum banyak anggur, padam seperti lampu. Keesokan harinya, aku pulang lebih awal setelah makan sarapan. Tidak, karena aku harus membuka toko. Aku yang serius ini tidak akan melewatkan tanpa alasan. Cuaca memburuk, awan berangsur-angsur mengembang, dan akhirnya, terdengar suara, periuk, dan tetesan hujan. Hujan mulai turun secara perlahan. Ini pertama kalinya hujan turun di dunia ini. Apakah curah hujan kecil ini oke? Ya, aku tidak tahu apakah hujan turun saat aku di Jepang. Pelanggan tidak akan datang seperti ini, sepertinya tidak ada payung, tunggu, tentu saja, aku hanya perlu menjualnya. Ya, aku akan memikirkannya. Ciririn. Oh, seorang pelanggan mampir pada hari hujan. Maaf, mari kita berlindung dari hujan sebentar. Begitukah? Tapi tidak apa-apa, lagi pula aku tidak membenci orang yang sopan. Dia wanita cantik. 4 orang semuanya, tunggu, apakah ini? Petualang. Ada 4 pria dan wanita yang datang untuk menghindari hujan. Seorang pria berambut hitam dengan tubuh padat yang tampaknya berusia paruh kedua 20-an dipersenjatai dengan pedang besar. Seorang pria berambut pirang kurus berusia sekitar 20-an memegang tombak. Seorang wanita berambut merah berusia sekitar 20-an dengan pedang yang sedikit lebih pendek. Ini adalah orang-orang yang berteriak sebelumnya. Dan seorang gadis berambut perak berusia 15-16 tahun. Busur di belakang, belati di pinggul. Lebih besar dari Beatrice, kira-kira di sekitar Adelaide. Melihat sekilas payudaranya, aku merasa kita bisa bergaul karena suatu alasan.
Para anggota ini, dan dengan peralatan itu, apalagi selain petualang itu? Tentu saja, kami adalah tentara bayaran. Tentu. Keempatnya tidak memiliki banyak keinginan untuk berbelanja tetapi mereka melihat sekeliling untuk saat ini. Mungkin karena hal-hal yang mereka temukan di sekitar tidak terduga, mereka tampak bersenang-senang dan membuat keributan. Di antara mereka, pria tertua dengan pisau, pria lain dengan peralatan memasak, wanita berambut merah dengan barang-barang mewah dan gadis berambut perak dengan peralatan, masing-masing terjebak di sudut preferensi mereka. Lucunya, wanita berambut merah mengambil hal-hal lucu satu demi satu dengan mata serakah. Tidak semahal itu, kurasa sulit bagi tentara bayaran di masa damai untuk dengan mudah membelinya. Mandi yang lewat tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Mitsuha memanggil mereka setelah merebus air dan menyiapkan manisan dan teh. Apakah kamu ingin teh saat kamu di sini? Tidak, kami tidak punya uang. Balasan segera dari wanita berambut merah. Tidak, itu di rumah. Tidak ada pelanggan yang akan datang dalam hujan ini dan selain itu, aku akan bosan jika aku terus menjaga konter sendirian. Jika aku dapat meminta seseorang untuk diajak bicara, maka aku akan dengan senang hati. Hei. Pria yang lebih tua tersenyum kecut atas kesediaan wanita itu. Akhirnya, semua orang menerima tawaran Mitsuha dan duduk di kursi di sebelah meja dapur. Keempatnya adalah tentara bayaran yang berasal dari desa yang sama. Pria berambut hitam berusia 27 tahun tampaknya dipanggil Sven, pria pirang berusia 22 tahun adalah Zep, wanita berambut merah berusia 21 tahun adalah Grit dan gadis berambut perak berusia 16 tahun itu adalah Ilse. Ngomong-ngomong, gadis itu bukanlah penyihir. Sangat buruk. Rasanya tidak nyaman bahwa Ilse sebagai gadis berusia 16 tahun adalah seorang tentara bayaran, tapi itu hanya prasangka belaka. Jika orang tidak bisa makan di desa maka siapapun akan menjadi tentara bayaran atau pencuri. Selain itu, Grit mungkin berusia 21 tahun sekarang, tetapi sepertinya dia sudah menjadi tentara bayaran ketika dia berusia 16 tahun. Baru-baru ini hanya ada sedikit perang dan perselisihan pedesaan, sedikit permintaan akan tentara bayaran, dan tidak sedikit orang yang berganti pekerjaan menjadi pencuri. Dan di antara mereka, 4 orang ini nampaknya sangat serius dengan tugasnya, kumpul-kumpul, berburu dan lain sebagainya. Namun, tampaknya mereka hanya memiliki sedikit penghasilan. Daripada kemewahan itu adalah situasi di mana suatu hari mereka tidak dapat membayar untuk mengganti senjata mereka yang rusak. Jadi mengapa aku tidak bisa membelinya bahkan jika aku mau, maaf sekalipun. Sambil terlihat menyesal, Grit meminum permen. Manju Jepang rasanya manis dan gurih, dan itu mengisi perut. Ilse mengunyah dengan pipi berisi juga. Para pria juga tidak bisa mengatasi godaan dan menjangkau manju satu demi satu tanpa menahan diri. Tidak perlu menahan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku benar-benar bosan. Bolehkah aku meminta kamu untuk berbagi beberapa cerita? Jika kamu baik-baik saja dengan cerita, maka berapapun dari mereka. Mitsuha mendengar berbagai cerita dari 4 orang tersebut. Pengumpulan dan perburuan, guild yang memperkenalkan pekerjaan, perjuangan perjalanan dan kesenangan tak terduga, tujuan masa depan. Itu dia. Mitsuha mencium aroma uang. Guild tentara bayaran yang disebutkan sebelumnya akan menerima permintaan siapapun, kan? Oh, selama itu tidak ilegal atau kecuali itu bertentangan dengan aturan guild. Tentu saja, biaya perkenalan akan diambil. Sven menjawab dengan manju di mulutnya. Permintaan yang dinominasikan seperti yang kamu bicarakan sebelumnya, kan? Lalu, bisakah kalian menerima permintaan nominasi dari aku? Permintaan Mitsuha adalah, mereka menyuruhnya menemani mereka saat keempatnya keluar untuk berkumpul atau berburu, seperti untuk mengawal dan mendukung Mitsuha selama waktu itu. Hal-hal yang berguna bagi mereka yang berada dalam bidang pekerjaan mereka, aku ingin menemukan sesuatu yang kemungkinan besar akan membantu dan menyimpannya, untuk dipelajari sehingga aku harus melihatnya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Mitsuha, mereka berempat berpikir. Meski masih anak-anak, Mitsuha adalah pedagang yang baik.
Mereka menghargai bahwa orang seperti itu memikirkan orang-orang seperti diri mereka sendiri. Itu membuat mereka senang memikirkannya. Mereka akan pergi ke hutan tidak jauh dari ibu kota jadi tidak ada bahaya. Tidak ada salahnya mengawal Mitsuha. Ada sedikit pengaruh pada penghasilan biasa mereka. Paling banter ia akan membawa koper Mitsuha. Ia mungkin juga membawa Mitsuha yang lelah tergantung pada apa yang terjadi, tapi ia seorang gadis kecil, bobotnya tidak terlalu berat. Dan yang terpenting, biaya permintaan pasti akan diterima. Berkumpul dan berburu bergantung pada keberuntungan sesekali, terkadang tidak berjalan dengan baik, tetapi biaya permintaan dipercayakan kepada guild sebelumnya, dan dapat diterima dengan andal. Ada beberapa elemen yang akan memutuskan kontrak. Jika itu terjadi, itu akan terjadi ketika pesta dimusnahkan setelah penyerangan pencuri. Dan jika ada pencuri yang akan menyerang pedagang miskin dengan kekuatan tempur, aku ingin melihat wajah yang langka. Hampir tidak ada kerugian, pendapatan yang dapat diandalkan, dan permintaan yang dinominasikan adalah tanda ketergantungan suatu partai, itu akan meningkatkan kepercayaan kami di serikat. Lebih jauh lagi, jika kita membangun koneksi dengan toko ini maka kita mungkin mendapatkan permintaan nominasi lain, kue teh yang lebih enak. Tidak ada ruang untuk pilihan. Keempatnya mengangguk sambil saling memandang. Kami akan mengambilnya. Keberangkatan selanjutnya dijadwalkan dalam 2 hari dan hujan reda sehingga Mitsuha segera menutup toko dan menuju ke guild tentara bayaran bersama 4 orang tersebut. Sekarang kupikir-pikir kita belum membicarakan tentang biaya permintaan, baik tidak apa-apa meskipun murah, jadi pemimpin Sven berpikir. Setelah 2 hari 3 malam dia terkejut melihat bahwa Mitsuha telah membayar koin emas untuk itu permintaan. Keberuntungan mungkin menghampiri kita. Keesokan harinya, Mitsuha bersiap untuk trip 3 hari 2 malam setelah toko ditutup. Selain kebutuhan, dia berkonsultasi dengan bagaimana jika ini terjadi dengan mereka dan mengemasi ranselnya. Dia berjuang untuk membuatnya sehingga dia bisa membawanya sendiri. Ringan tapi besar dan sulit untuk membawa barang, kecil tapi berat. Tidak peduli apapun, makanan dan air itu berat. Meskipun base camp tampak dekat dengan sungai, sepertinya 1 liter air tidak akan cukup untuk sampai ke sana. Aku mungkin tidak dapat berteleportasi dan kembali di tengah perjalanan. Karena ini adalah jenis misi pendamping, sepertinya mereka akan mengawasi aku di malam hari. Mereka tidak akan mengambil risiko bahaya yang tidak perlu. Maka hari keberangkatan pun tiba. Tidak seperti biasanya, Mitsuha bangun pagi-pagi, sarapan besar, dan pindah ke rumah untuk mencuci tangannya sesudahnya. Selama perjalanan. Di perjalanan sepertinya kita akan makan 2 kali sehari, dia disuruh makan enak sebelum kita berangkat di hari pertama. Makan berikutnya tidak sampai makan malam. Nah, Mitsuha sudah berencana makan sesuatu yang pantas. Bagaimanapun, makanan menjadi barang bawaan dan membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya sehingga makan menjadi beban yang sangat besar dalam perjalanan. Jika perjalanan untuk mengumpulkan, berburu seperti ini maka kita bisa makan barang-barang yang dibeli secara lokal jika tanaman yang dapat dimakan dan hewan kecil dapat ditemukan, tetapi jika bisa dijual maka jika memungkinkan aku ingin membawanya pulang untuk dijual. Bahkan jika aku harus menahan lapar, itu adalah penghasilan. Kami akan membawa makanan sesedikit mungkin. Juga, jika kita menemukan sesuatu yang tidak akan terjual banyak maka beruntung, minumlah makanan kering dengan air. Dia diberitahu bahwa mereka akan menyiapkan makanan Mitsuha tapi dia menolak. Tidak, disitulah aku ingin menguji sesuatu. Mereka terlihat cemas, tapi tidak apa-apa, jawaban yang bagus. Juga, pisau dan belati, ya. Aku menyerah pada pedang pendek. Itu berat dan tidak bagus seperti yang aku kira. Jadi, belati. Belati adalah pedang pendek yang lebih pendek jika diartikan secara harfiah, tetapi itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari pedang pendek. Pertama-tama, yang disebut infanteri sebagai pedang pendek, dan apa yang dimiliki kavaleri adalah pedang panjang, panjang sebenarnya tidak relevan. Hal-hal seperti pedang pendek super panjang dan pedang panjang pendek secara alami ada. Kesimpulannya,
Pedang pendek adalah pedang normal yang dipegang oleh solder laki-laki dewasa, pedang itu tidak pernah pendek. Yang aku butuhkan adalah yang berukuran setengah dari pedang normal, dengan kata lain, itu adalah belati. Seperti yang dimiliki Ilse Chen. Panjang keseluruhan 50 cm dengan panjang bilah sekitar 35 cm. Ketika aku mengatakan itu, Kapten berkata aku pikir begitu. Sepertinya kamu mengira ada sesuatu yang disalahpahami dengan menjengkelkan, tidak perlu mengatakan ekspresi apapun. Jika kamu tahu sesuatu sebelumnya, pisau itu untuk bekerja. Seperti membongkar mangsa, itu standarnya. Tidak, aku tidak melakukannya. Ya, mungkin sedikit menyentuh subjeknya. Tentu saja, aku juga akan menggunakannya sebagai senjata jika itu yang terjadi. Perbedaan antara belati dan pisau itu rumit bukan? Seperti itu Orchalcum Dagger, panjangnya adalah pisau kan? Bentuknya seperti pedang. Tapi kemudian Orchalcum Knife tidak terdengar keren. Well, itu perasaan. Dan perlengkapan lainnya, juga melengkapi senjata dan banyak lagi, saatnya berangkat. Bab 20. Pagi-pagi sekali, di depan guil tentara bayaran. Saat 4 orang itu datang, Mitsuha sudah menunggu. Meskipun mereka datang lebih awal sehingga klien tidak perlu menunggu. Seberapa banyak Ojo Usama ini menantikan ini? Dan pakaian itu. Atasan yang tidak biasa dengan warna mencolok dan banyak saku besar. Dan celana biru yang tampak kokoh. Tidak, jika menurut kamu dia bisa datang dengan gaun cantik dengan warna mencolok maka itu 100 kali lebih baik. Dan di pinggangnya ada belati dan pisau. Ini bagus. Masalahnya adalah hal-hal yang tidak diketahui yang dikenakan di kedua sisi pinggulnya. Mereka menarik ikat pinggangnya, tampaknya berat untuk ukuran mereka. Terakhir, anak panah kecil dan sesuatu yang aneh yang terlihat seperti busur pada pandangan pertama tetapi memiliki tubuh yang lebih kokoh. Senarnya ketat, apakah itu senjata jarak jauh? Dan pada tas punggung di punggungnya terdapat 2 benda silinder besar yang berbeda. Benda berbentuk silinder tidak tampak berat, tetapi cukup besar. Ada apa dengan koper besar ini? Apakah itu, kata mereka wanita akan memiliki banyak barang bawaan, bukan? Sesuatu seperti pakaian ganti, alat rias dan perlengkapan perawatan kulit? Entah kenapa, Sven merasa lelah sejak awal. Maka, mereka berangkat. Anehnya, Ojo Usama mulai berjalan sambil membawa semua barang bawaannya sendiri. Tidak banyak barang bawaan di sini jadi aku bisa memegang beberapa, dia pada usia di mana dia bekerja keras. Aku akan menahannya jika kamu lelah dan bertanya. Aku harus menggendong mangsanya sehingga tidak akan ada banyak kelonggaran saat kami kembali, tetapi saat dalam perjalanan pulang, makanan dan barang habis pakai akan hilang sehingga aku dapat menggendongnya sepanjang waktu. Nah, kali ini pasti ada penghasilan berkat Ojo Usama jadi aku lega. Tidak, sepertinya aku telah lengah karena betapa mulusnya ini. Pemimpin partai Sven memiliki banyak kekhawatiran. Beristirahat sejenak, kami telah berjalan selama beberapa jam. Kami berangkat pagi-pagi sekali sehingga kami tiba di hutan sekitar tengah hari. Dalam perjalanan, dimulai dengan pedagang, kami melewati banyak wisatawan, tidak ada yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, ada banyak lalu lintas tidak seperti pedesaan tempat Colette dan yang lainnya tinggal. Tapi itu hanya sampai memasuki jalan setapak menuju hutan, setelah itu tidak ada lagi orang yang berkeliaran. Hanya teriakan burung yang bisa terdengar dari jauh. Menurut Sven dan yang lainnya, pemburu untuk pekerjaan utama mereka, tentara bayaran di pekerjaan sampingan mereka, mereka yang datang untuk mendapatkan mangsa tertentu, menanam, dan sebagainya untuk permintaan, dan banyak lainnya akan datang dan meninggalkan hutan. Berjalan sekitar 10 menit setelah memasuki hutan, kami menurunkan barang bawaan kami di mana hutan sedikit terbuka. Sebuah aliran mengalir di dekatnya. Ini tempat untuk membuat base camp. Penyebabnya jika base camp dibuat terlalu jauh maka membawa koper dan mangsa kembali menjadi merepotkan.
Karena mereka tidak bisa menyia-nyiakan siang hari, semua orang langsung bekerja setelah menyimpan bagasi. Artinya, benda-benda lain bisa menunggu sampai hari gelap dan mereka tidak bisa berkumpul. Berburu binatang itu menyusahkan sekarang, katanya, kami akan berburu tanaman obat dan sayuran liar yang harganya bagus untuk saat ini. Sesuatu seperti jinenjo, ubi liar. Tapi menggali itu sulit. Aku mencoba sekali ketika aku masih kecil tetapi menyerah setelah menggali sekitar panjang kelingking aku, sekitar 15 cm. Catatan TL, ini adalah ubi liar. Aku akan mengikuti Gridsan untuk saat ini, dan mempelajari berbagai hal dengan membantunya berkumpul. Hal-hal yang aku pilih akan ditawarkan secara gratis, tentu saja. Aku tidak serakah itu. Aku tidak menemukan ubi. Apa yang benar-benar terasa seperti tanaman liar yang bisa dimakan, sayuran, kacang pohon keras kecil dan sebagainya, kami mengumpulkan banyak hal yang aku tidak tahu apakah itu jamu atau hanya makanan. Karena hari sudah gelap, kami mendirikan kemah. Tunggu, tidak ada yang seperti tenda, merapikan tanah dan memotong rumput, kemudian membentangkan selembar kain di atasnya dan selesai. Karena tidak akan hujan, tidak perlu berlindung, begitulah. Apakah aku juga tidur di atasnya? Tidak, terima kasih. Setelah Mitsuha pindah ke suatu tempat yang jauhnya beberapa meter, dia mengeluarkan benda silinder yang agak besar dari bagasi yang dibawanya dan mengotak-atiknya karena suatu alasan. Pan! Bersama dengan suara kecil, silinder tersebut meledak dan menyebar secara luas. Ah, apa? Grid dan yang lainnya datang dengan terkejut. Tretete, Anyuere Tentu. Catatan TL, ini adalah referensi Doraemon. Apa ada tenda satu sentuhan yang dibeli oleh Mitsuha diobral di pusat rumah? Ini cukup kecil tapi masih untuk penggunaan orang dewasa. Itu banyak untuk Mitsuha yang seperti anak kecil. Lembaran uretana. Mitsuha sengaja berbicara dengan aksen yang aneh. Tentu saja, Sven dan yang lainnya tidak akan mengerti. Mitsuha dengan cepat dan canggung membongkar silinder lain dan menyebarkan spray. Tenda dan lembaran uretan isolasi. Tempat tidur Mitsuha selesai dalam sekejap. Sven dan yang lainnya kagum. Apakah menurut kamu barang-barang seperti ini akan laku? Ya. Jika hewan kecil ditemukan selama berburu, mereka akan dibunuh untuk dimakan, tapi sayangnya kami tidak bisa mendapatkannya hari ini. Ini tidak semudah itu. Untungnya, kami menemukan beberapa tanaman yang pahit dan buruk tetapi tidak sampai tidak bisa dimakan. Tentu saja, itu bukanlah barang yang akan laku meskipun kita mengambilnya kembali. Meski begitu, jika digunakan untuk membuat sup maka dengan beberapa potong roti yang keras akan mengenyangkan perut. Selain itu, kaldu sup encer dari potongan daging kering akan menambah sedikit aksen. Sambil berpikir begitu Grid menabrak batu api untuk menyalakan api, tetapi tidak berhasil menyala. Ranting pohon dan bilah rumput benar-benar basah kuyup oleh air hujan tempo hari dan tidak mudah kering di tengah hutan. Kelembapannya belum keluar. Grid sedang berjuang. Sebentar. Saat Grid mengangkat kepalanya, dia menemukan Mitsuha sedang memegang sesuatu di tangannya. Bisakah aku mencobanya sebentar? Bagian diriku yang terbiasa berkemah sedang berjuang. Lain halnya jika seorang ibu rumah tangga yang menggunakan api untuk memasak setiap hari, tetapi tampaknya sulit bagi seorang Ojo Usama yang sepertinya tidak pernah menyalakan api sendirian. Namun, dia adalah majikan untuk saat ini. Selain itu, kami dipekerjakan dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman, kami dapat menjauhkannya dari rintangan. Oke, coba. Grid menyerahkan batu api itu tapi Mitsuha menghentikannya. Tidak, aku punya sendiri. Mengatakan demikian, Mitsuha berjongkok dan memeras sesuatu beberapa sentimeter dari tabung di tangannya. Gosokan di cabang pohon. Kemudian, nyala dalam satu percobaan dengan cakaman di tangannya. Ah, apa? Mulut pasir menganga. Kemenangan untuk sains. Catatan TL, aku rasa ini adalah referensi tapi aku tidak tahu apa. Mitsuha menjulurkan dadanya dengan wajah puas. Dadanya yang tidak ada, sekeras yang dia bisa. Diam. Hei,
Apa itu? Melihat Mitsuha menyiapkan makanan di dekat Grid yang sedang merebus sup, keempat orang itu berbisik satu sama lain. Di luar pandangan mereka, kurang dari setengah ukuran kompor portabel normal, ini adalah kompor mikroportabel dengan tabung gas setengah menonjol dari badan utama. Dan sup dalam jumlah besar mendidih dalam panci aluminium di atasnya. Peralatan makan berkemah diletakkan di sampingnya. Kaleng kosong kuah kental beserta isinya dimasukkan ke dalam panci. 5 buah mini anpan dibeli seharga 148 yen. Isi buah persik kalengan disajikan di atas piring aluminium. Jumlah itu jelas terlalu banyak hanya untuk seorang gadis. Kalau dia menyiapkan banyak makanan, meskipun dia diberitahu bahwa tidak perlu menyiapkan makanannya sendiri, dapatkah hal seperti ini disebut alami? Koper yang tersisa, aku ingin tahu apakah itu semua makanan. Oh, ini terlalu banyak untuk dimakan, jadi bisakah kamu membantuku? Meskipun sebagai imbalannya, aku ingin sedikit merasakannya. Dengan senang hati. Itu adalah jawaban langsung. Izakaya hitam apa ini? TL Note, izakaya adalah tempat santai untuk minum setelah bekerja, hitam mungkin singkatan dari black business atau sweat shop. Ini baik. Mengisi dan memiliki rasa yang dalam. Ojo Usama, kamu memasak sesuatu seperti ini sebelum kita menyadarinya. Kupikir kamu adalah putri bangsawan atau pedagang kaya yang boros, tapi ini kemampuan memasak dan eksekusi. Keterampilan yang cukup untuk membuka restoran kelas atas. Sven membuka lebar matanya karena terkejut. Sayang sekali, itu adalah minestrone kalengan yang diperkaya ganda yang aku beli di supermarket. Apa ini, roti? Lembut? Ada sesuatu yang manis di tengah, apa? Grid berteriak. Ilse diam-diam makan. UN, kamu tidak akan merusaknya, karakter pendiam kamu. Kehadiran Zep tipis. Meskipun aku pikir dia akan berbicara banyak seperti Alexis. Oh, aku di luar jangkauan kamu, begitukah? Aku agak terlalu sadar, aku minta maaf. Bagaimana, ini, bisakah aku menjualnya? Semua kecuali roti memiliki umur simpan yang lama. Atas pertanyaan Mitsuha, Sven menjawab setelah berpikir sejenak. Tergantung harganya. Namun, meski agak mahal, kamu pasti bisa menjual ke bangsawan, orang kaya, dan militer. Apakah begitu? Nah, tentara ya. Jika ini menjadi perlengkapan militer, keanehan akan menarik perhatian. Jika kamu harus berurusan dengan begitu banyak hal, itu akan memakan waktu dan kamu tidak akan dapat melakukannya. Ada yang lain. Ini akan menjadi ribuan, jutaan. Ketika militer mulai mengajukan pertanyaan, bahkan sama mungkin tidak ada untuk melindungiku. Jumlah seperti itu tidak mungkin, orang kaya terkadang makan makanan yang tidak enak dalam perjalanan sesekali. Aku mengerti, aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk mengatur harga di mana Svensson dan yang lainnya dapat dengan bebas membeli. Apa kamu waras, Ojo Usama? Meskipun kamu bisa menghasilkan banyak uang, tidak apa-apa. Hal lain akan menghasilkan keuntungan. UN, meskipun stoknya 150 yen, biayanya 6 koin emas kecil. Rasanya sekitar 600 yen. Dengan harga ini, mustahil bagi tentara bayaran yang malang untuk memakannya setiap kali makan saat bepergian. Sesuatu seperti kemewahan kecil sesekali. Itu juga jual dengan harga tanpa banyak untung. Selain itu, makanan kaleng cukup berat. Freeze dry bahkan lebih mahal. Oh, bagaimana dengan kalori sobat? Bukan untuk makan secara normal. Ketika kamu menangkap mangsa lebih sedikit dari yang diharapkan dan tidak ada makanan, untuk saat-saat sulit, untuk dimiliki jika terjadi keadaan darurat. Aku ingin tahu apakah itu akan laku meski sedikit mahal. Ini tidak seperti mereka harus membeli setiap saat. UN, aku akan membawanya besok pagi. Aku sudah makan siang, UN. Semua orang sepertinya terkesan karena suatu alasan. Apakah itu enak? Percakapan terjadi di sekitar api unggun sebentar. Aku merebus air panas dan membuat teh. Teh hitam bubuk. Murah, mudah dan enak. Kesukaanku. Itu juga populer dengan semua orang. UN, aku bisa menjual ini.
Aku menyelinap keluar pada waktu yang tepat. Aku mendengar tentang sisi sungai, jadi aku berpikir untuk membasuh tubuhku dan bersiap dengan baik. Itu sebabnya berkeringat setelah berjalan dalam waktu lama. Aku memasuki tenda dan mengganti pakaian aku. Memikirkan hal seperti itu, aku membeli baju renang bikini. Tidak, ini bukan untuk pamer, tetapi akan sulit untuk mencuci tubuh aku jika itu adalah tipe 1PC. Karena tujuannya, pada akhirnya, untuk membasuh tubuhku yang berkeringat. Aku tidak akan menggunakan sabun. Aku tidak ingin mencemari air sungai yang begitu indah dan sulit untuk memakai pakaian renang. Cukup bersihkan dengan air. Aku dengan cepat selesai berganti pakaian, dan ketika meninggalkan tenda dengan handuk, aku bertemu mata dengan Zepsan melihat ke arahku. Zepsan menjatuhkan cangkir di tangannya dengan celepuk. Oh, Ojou, kamu. Bodoh, apa yang kamu kenakan? Anak laki-laki, berbalik. Ilse Chen, yang melompati dan berteriak padaku, melepas jaketnya dan menutupi aku. Apa yang terjadi? Apa yang kamu pikirkan, datang di depan pria telanjang? Bahkan jika kamu masih anak-anak, kamu tidak pada usia itu lagi. Gritsan berteriak dengan wajah merah cerah dan Ilse Chen berulang kali mengangguk di sampingnya. Svensson dan Zepsan melarikan diri ke suatu tempat untuk mengungsi. Tidak, ini baju renang, kamu bisa menunjukkannya. Diam. Sesuatu seperti itu bahkan bukan pakaian dalam. Itu hanya telanjang. Pakaian dalam yang digunakan wanita di sini adalah celana labu, atau lebih tepatnya, disebut laci, memang seperti itu. Saat mencoba menjual pakaian dalam ke Beatrice Chen, kamu melihat celana dalamku dan roboh bukan, Beatrice Chen. Maaf. Dan pada akhirnya, setelah khotbah yang panjang, mandi diizinkan di bawah pengawalan Ilse Chen sementara Gritsan mengawasi para pria. Keesokan paginya, aku bangun bersama dengan matahari terbit. Direncanakan untuk mulai berkumpul segera tanpa makan, namun itu tiba-tiba berubah. Setelah langsung ke gathering kita akan istirahat agak berantakan untuk sarapan makan siang sebelum tengah hari sejujurnya, lalu hunting sampai sore, begitulah rencananya. Pada saat 4 rombongan Sven bangun, Mitsuha yang sudah bangun tidur adalah air mendidih dan menunggu. Berbeda dengan Sven yang memulai dengan membuat api, Mitsuha yang menggunakan kompor mikroportabel yang menyala seketika tidak merasa air mendidih menjadi banyak masalah. Di sini, coba makan ini. Disajikan dengan teh hitam di cangkir aku adalah buah berkalori favorit sobat. Ini adalah makanan yang mengenyangkan penuh nutrisi. Tidak cepat kedaluarsa dan memiliki portabilitas yang bagus. Mengatakan demikian, dia menawarkan 2 kotak kalori pasangan, 4 orang dengan malu-malu menerimanya. Masing-masing mengambil paket batin dan mulai makan. Lezat. Jumlahnya kecil, tapi entah mengapa aku merasa diberi makan. Ungu, ini cukup populer. Detik. Tidak ada. Ayo cepat berkumpul. Semua orang keluar untuk berkumpul, Mitsuha sedang duduk di camp. Lokasi berkumpul dekat jadi tidak ada masalah. Kenapa Mitsuha tidak melakukannya? Aku bosan, tutup. Semua orang kembali sebelum tengah hari, mungkin sekitar jam 10. Aku sudah siap sepenuhnya. Air panas sudah mendidih. Yang tersisa hanyalah menambahkan mie. Selamat datang kembali. Makan siang akan segera siap. Aku merasa ini sekarang normal, tidak ada yang memanggil aku keluar. Beberapa menit kemudian, sesuatu seperti sup rebus dibagikan. Bersama dengan garpu, bukan sendok. Ini adalah masakan rahasia yang diturunkan di keluarga kami, itu disebut ramen tas. Oh, kalian semakin baik dalam mengubah suasana hati. Apa ini? Baik. Hei, sesekali ucapkan sesuatu yang berbeda. Kosakata kamu kurang. Tas ramen itu murah dan ringan. Itu hanya membutuhkan air dan menghangatkan tubuh saat dingin. Cup noodles? Orang-orang yang memakannya dan berkata, aku tidak punya uang, aku makan mie gelas setiap hari. Aku tidak akan menerima itu. Jika kamu benar-benar miskin maka itu haruslah bag ramen, bag ramen.
Juga, remah roti. Nah, dengan mie gelas, ketika tentara bayaran menjejalkannya ke dalam koper untuk dibawa, wadah styrol akan pecah jadi tidak ada gunanya, mungkin. Bagaimanapun, produk utama sudah ditentukan. Setelah istirahat dan makan siang, tibalah waktunya. Ayo, saatnya berburu.